dalam hukum dan wajib menjunjung tinggi hukum serta pemerintahan tanpa terkecuali. Jadi desakan semangat mendapatkan hak inilah ya, yang membuat perasaan hati sebagian orang Dayak yang berkomen di media sosial itu seolah-olah rasanya perlindungan secara yuridis itu sudah ada, padahal faktanya undang-undang masyarakat hukum adat itu hanya mimpi, kemudian perda pengakuan dan perlindungan itu juga mungkin setengah mimpi. Dulu waktu kegiatan di kita Pasifik ya, kegiatan di Aquarius itu Pak Ketua DPR itu mengatakan Oktober Pak, Oktober rasanya. Saya ada rekaman itu akan diketok yang namanya perda pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat itu. Kita doa saja. Karena itu ya, kedua hal itu yang sebenarnya mengakomodir kekosongan hukum yang membuat kita ricuh, yang membuat semua orang berpendapat, lebih-lebih membenturkan pendapat hukum yang tidak tertulis tadi dengan hukum yang tertulis. Tidak bisa ketemu Pak, tidak bisa ketemu. Jadi kita Dayak ini jujur saja seperti dibodoh-bodohi benarnya. Itu yang pertama. Kemudian sekali lagi kaitan dengan yang namanya hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis itu memang ada di kita, akan tetapi di Perda 16 pasal 38 ayat 1 tahun 2008 tentang kelembagaan adat itu ada yang berbunyi begini: pengetahuan tentang adat istiadat, hukum adat dan hak adat agar dibakukan secara tertulis dan disebarluaskan kepada masyarakat. Jadi di sini ada juga, mohon maaf, kelalaian kita sendiri. Sekali lagi kelalaian kita sendiri, karena sudah ada acuan yaitu perdana itu Pasipun ya, yang meminta kita, mendorong kita pengetahuan tentang adat istiadat, hukum adat dan hak adat agar dibakukan secara tertulis dan disebarluaskan kepada masyarakat. Korelasinya apa? Korelasinya adalah tadi bahwa ada kontradiktif antara hukum yang berlaku di masyarakat tapi tidak tertulis itu dengan berbentur dengan hukum yang tertulis. Sayangnya kita di era modern ini masih belum mampu, kita dalam arti tanda kutip, masih belum mampu membakukan semua yang tidak tertulis itu menjadi tertulis, padahal zamannya sudah modern. Kalau zaman dulu mungkin masyarakat kita masih belum mengenal budaya tulisan karena mereka pada dasarnya belum bisa baca tulis. Tapi di zaman sekarang semestinya kita yang ada di sini dan masyarakat adat yang sudah melek dengan tulis menulis untuk segera membakukan hukum-hukum kebiasaan tradisi yang tidak tertulis di dalam masyarakat adat Dayak ini untuk kita perjuangkan mendapat pengakuan sebagai hukum yang berlaku di tempat kita ini dan dilindungi oleh negara. Kira-kira demikian dulu Ibu. Ada lagi? Terima kasih. Dengan nomor perkara itu nomor putusanku nomor 35 PUU Mendakar 10/2012 bahwa di situ tidak ada lagi namanya bumi, air dan ruang asas serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, tetapi di situ dalam putusan itu menjadi payung hukum bagi masyarakat adat yang di situ dinyatakan bahwa hutan adat bukan lagi di bawah pemerintah negara,
Tetapi dengan adanya itu bahwa hutan berada di wilayah masyarakat adat. Jadi kalau di situ ada kehidupan orang Dayak, berarti di hutan itu ada hutan adat. Karena kenapa orang Dayak, saya tidak setuju kalau di sekitar Kalipan itu tidak ada. Itu Bupati, mohon maaf Bupati itu tolong sekolah lagi untuk mengerti hukum adat. Jadi jangan jadi bupati kalau tidak ngerti hukum adat. Saya katakan kenapa? Karena dari payung hukum ini Mahkamah Konstitusi sudah menyatakan bahwa sudah membatasi Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 itu tentang kehutanan, sehingga kehutanan tidak bisa lagi membuat ini. Tetapi saya mengatakan kehutanan dengan transmigrasi masih menguasai produk-produk hukum yang ada di negara Republik ini. Karena kenapa? Desa saya Kumbang Manggu itu bukan kawasan APL, ya Pak, bukan APL ya. Tapi transmigrasi yang baru 2006 di desa Kumbang Manggu itu langsung keluar APL, Pak Seped, Pak. Ada apa ini dengan transmigrasi? Sedangkan saya lahir dari nenek moyang saya itu lahir di Kumbang Manggu. Kok itu masuk HP? Baru beberapa tahun ini aja keluar aturan bahwa itu APL yang boleh dirubah. Jadi kita usul buat untuk kawasan perkebunan atau apapun. Malam hari ini dengan adanya payung hukum keputusan MK nomor 35 ini, di situ kewenangan kita untuk berbicara tentang hukum adat. Saya mohon karena saya berjuang sejak tahun 86. Waktu itu saya dipercayakan yang paling muda menjadi wakil ketua dua Partai Demokrasi Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah. Saya sudah pernah ngomong bahwa menyatakan negara Republik Indonesia menganaktirkan orang Dayak, terkhusus kami warga Kalimantan Tengah. Karena kenapa? Orang yang datang dari Jawa dengan bermodalkan kakak ini datang ke Kalimantan Tengah, dimasukkan transmigrasi, langsung kehutanan sudah menyetujui itu dari kawasan APL, sehingga mereka diberi sertifikat tanah, diberi luasan sekian, jatuhnya sekian tahun, dan untuk kawasan rumah ada. Saya mohon maaf bagi yang lain-lain boleh ngomong lebih dari 15 menit. Saya juga minta keadilan, walaupun saya tahu jam kita ini sudah diatur dengan aturan protap COVID bahwa kita jam 11 harus selesai. Tapi karena yang lain tadi dari jam sekian baru selesai, jadi saya mohon maaf, saya jangan dikurangi dari 15 menit. Karena bagi saya ini penting, dan saat inilah kita sebagai orang Dayak harus punya satu kesepakatan. Kita desak pemerintah daerah dan jangan asal buat perda. Karena perda itu, mohon maaf saya, banyak yang hidup di situ tidak ngerti hukum adat. Bahkan bupati kita banyak yang belum paham adat. Saya terus terang aja kalau mau bicara hukum adat, mohon maaf, 3 hari 3 malam saya mau dibilang apapun dari manapun. Makanya hukum adat itu kenapa Pankolan Open itu bicara ada hukum adat itu yang ada itu di Indonesia. Di lain itu Inggris dia common law. Jadi bukan hukum adat. Jadi penulisan hukum adat itu berlaku hanya ada di negara Indonesia oleh Pankolan Open. Makanya dia bilang adat right dalam hukum. Jadi saya tidak bicara tentang, kalau berbicara kebiasaan tidak ada yang tertulis, jadi tidak perlu kita kuliah hukum tertulis atau tidak tertulis. Jadi yang saya mau hari ini kita punya komitmen mendukung pemerintah daerah sehingga gubernur, kepala daerah dan DPR Provinsi Kalimantan Tengah secepatnya membentuk tim kita bahas. Kenapa? Kalau kita membahas hutan, pasti polisi bilang, oh itu nggak ada peraturan. Memang kita orang Dayak dibodohin kok. Ada nggak kantor gubernur dibilang HP, makanya tidak bisa terbit sertifikat KPRI. Tapi sekitar kantor gubernur keluar, orang BPN tahu itu. Tidak bicara kesimpulan. Ini kita bicara fakta yang terjadi di Dayak ini. Bahwa kita dianaktirikan oleh negara Republik Indonesia.
sehingga membuat gejolak-gejolak yang akhirnya memancing. Apalagi kalau sekarang saya takut pertemuan ini sudah dipolitisi demi kepentingan sesuatu. Pilkada itu namanya tablet bukan, kapsul bukan, sirup bukan, makanya dibilang pilkada. Jadi tidak bisa menyembuhkan pilkada. Jadi tolong kita jangan terkecoh dengan obat-obat dari pilkada untuk masalah hukum adat ini. Jadi masalah Kanipan, saya tidak setuju polisi melakukan tindakan hukum karena kita sudah punya payung hukum, keputusan MK nomor 35. Kepolisian jangan berbicara ini murni. Kita harus lihat dulu kejadian itu mulai dari tahun 2012, bukan baru kemarin. Jadi kalau kita bicara aturan, sebab akibat itu muncul karena memang ada perlakuan dari kabupaten, dari bupati sendiri menyatakan dalam beberapa waktu lalu bahwa tidak ada tanah adat. Akhirnya pengusaha-pengusaha yang tidak tahu bahwa itu punya orang Dayak hutannya, dia datang dari SK hubungan perkebunan, dia lupa AMDAL itu harus ada. Jadi orang perkebunan sudah menyampaikan bahwa di dalam AMDAL itu dia harus berkoordinasi dulu dengan masyarakat sekitarnya. Nah, saya percaya buka itu perusahaan itu ada nggak di situ dia melakukan koordinasi dengan ini dengan masyarakat sekitarnya, sehingga kita tidak bisa selalu dia keluar izinnya. Ini pemerintah ini membangun apa yang membangun. Kita yang dari dulu nenek moyang kita nggak boleh nebang kayu masuk penjara, mau cari emas masuk penjara, tapi yang dengan gagah perkasa bawa alat berat punya izin langsung nebang. Dia tidak tahu itu hutan adat. Hutan adat itu tempat masyarakat berhidup kebiasaan di situ. Makanya ada desa di situ. Karena mereka tinggal di situ. Dan itu bukan baru kemarin. Sebelum negara Republik Indonesia ini bergabung dengan orang Dayak ini bergabung dengan negara Republik Indonesia ini, maka ini sudah ada masyarakat. Jadi ini saya bilang, kita malam ini saya tidak mau persoalan Kanipan itu dibicarakan dengan fakta kejadian ini. Kita harus lihat dulu. Karena kenapa? Hukum di negara kita tidak boleh langsung pidana dulu, harus dilihat dulu keperdataan. Tidak bisa langsung pidana. Saya kurang lebih 23 tahun menangani perkara ini. Jadi kalau itu menyangkut perkara perdata dulu, tidak ada pidana dulu, harus selesaikan dulu. Makanya ini sudah sampai ke pusat. Jadi tidak main-main kita. Dan kita sebagai orang Dayak jangan memojokkan kawan yang sudah berjuang untuk memunculkan ini, sehingga kita hari ini bisa bicara tentang ini. Saya bersyukur dari kejadian ini karena saya bisa ngomong. Saya capek sendiri di peradilan, nggak ada orang lain, karena saya menghargai hukum positif dan saya juga orang Dayak. Jadi nama Pulau Dayak hilang oleh direbut oleh Belanda, bilang Borneo. Soekarno bilang ini Kalimantan, dihapuslah nama Pulau Dayak. Ini semua kejadian yang kita alami hari ini yang kita tidak tahu. Anak saya nggak ngerti orang Dayak itu dari mana, kok namanya Dayak, di mana? Orang Jawa, Pulau Jawa itu dia ada 3 suku, Batawi, Sunda, dan Jawa. Itu Pulau Jawa nggak dirubah. Eropa itu bermacam negara, tetap benua Eropa. Afrika, Amerika tetap dia benua, tetap dia disebut Afrika. Lalu kita baru-baru Papua yang dulu Irian Jaya dirubah kembali menjadi Papua. Kenapa kita tidak berpikir kembalikan nama pulau itu kembali ke Dayak? Saya tahu persis karena saya tahun 1991 bikin dokumen mengenang 50 tahun Soekarno. Karena waktu itu saya direktur film di Jakarta dan saya disuruh buat. Nah itu dokumen dari Belanda saya pegang semua. Saya tahu bagaimana Soekarno itu memerintahkan Soeharto geser pagar masuk Istana Bogor. Saya 3 bulan tidur di Istana Bogor membuat mengenang 50 tahun Soekarno tahun 1991. Jadi kita ini sudah hilang, Pulau Dayak sudah hilang, dan kita ini adat kita itu adat damai. Makanya dengan adat ini kita ngomong ini, maka itu Bang Anoy itu jangan dibuat adat yang kerusuhan. Perdamaian untuk Bang Anoy itu bahasanya. Jadi bukan nanti Dewan Adat membuat kerusuhan dengan putusan adat. Jangan, karena kita berbicara perdamaian. Makanya saya bilang
sangat saya katakan bahwa Danang Kembang Anak itu harus orang Dayak perjuangkan mendapat Nobel Perdamaian Dunia yang pertama kali melakukan perdamaian negara di dunia. Ini yang lainnya, makanya ini perjuangan kita banyak. Jadi di samping kita menginginkan perda secepatnya dikeluarkan dan dengan dilibatkan para ahli-ahli, baik dia dari pertanahan, perkebunan, kehutanan, habis itu lembaga-lembaga adat yang ada, habis itu masyarakat yang memang hidup dari sana, di sekitar aliran sungai kita libatkan. Jangan nanti keluar perda yang berkuasa itu menghabiskan anggaran hanya DPR dengan gubernur saja. Masyarakat akhirnya sakit dengan putusan perda ini. Ini perlu kita cermati dengan baik. Kedua, kita harus memperjuangkan hak-hak orang Dayak. Karena kita ini, mohon maaf, 10% aja wilayah kita ini yang bisa kita tempat berusaha dari Pulau Dayak. 10% saya sudah datang dan saya punya data kali. Jadi masyarakat kita itu tidak ada namanya punya hak untuk membuat sertifikat. Mohon maaf, orang BPN akan tahu. Kalau itu namanya wilayah HP Pak Sipet, mantan Kepala Dinas Kehutanan, itu tidak mungkin diterbitkan sertifikat. Makanya kantor gubernur pun, desa saya pun, kantor desa di kampung saya, kami masyarakat desa itu tidak punya bisa mengusulkan untuk ke sertifikat hak milik. Jelas orang BPN tidak akan menerima karena bukan kawasan yang boleh diterbitkan. Nah, inilah hal-hal yang perlu kita pikirkan bahwa kita ini sebagai orang Dayak dianak-dirikan oleh negara Republik Indonesia. Jadi saya berani ngomong, saya akan berani berdebat dengan menteri siapapun, presiden manapun. Karena kita dianak-dirikan. Hak kita sudah, namanya anak diri sudah ada. Terima kasih atas waktunya, mohon maaf kalau saya lancang, tapi saya bersiap berjuang demi orang Dayak. Terima kasih Pak Siput, terima kasih Pak Sipet, terima kasih Pak Siput. Malam. Terima kasih. Saya sambil duduk saja, santai saja. Saya perkenalkan diri, nama Dr. Yosita Wisman, SMPD. Saya akademisi, mengajar di Universitas Palangkaraya. Konsentrasi saya S3 saya sosiologi, bidang sosial dan budaya. Saya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa berbicara pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, terlebih lagi menyikapi sesuai dengan tema kita malam ini, dialog publik tentang pro kontra hutan adat yang berada di desa Kelipang. Saya berbicara sesuai dengan apa sih kapasitas saya sebagai seorang sosiologi, ya, seorang sosiolog. Jadi menerawang juga saya menggunakan kacamata sosiologi. Mohon maaf tidak menyinggung masalah hukum karena itu bukan ranah saya. Tes. Pertama-tama saya akan memulai apa yang maksud dengan masyarakat melalui definisi. Saya mengutip salah satu dari seorang saya mengutip salah satu pendapat dari seorang sosiolog, pakar sosiolog hukum adat, yang mana mengatakan definisi apa yang maksud dengan adat. Adat menurut Bapak Profesor Dr. Subomo, buku karangan dari tahun 1977 halaman 3, harus detail karena supaya tidak menjadi polemik kata-kata saya. Jadi ini mengutip pendapat para ahli. Yang dimaksud dengan adat adalah menurut kacamata kami orang sosiologi, suatu hukum yang hidup karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari suara rakyat atau suara masyarakat. Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud dengan definisi daripada masyarakat? Mau society, mau itu people, mau itu community, itu semuanya adalah definisinya masyarakat. Jadi
definisi dari masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang berinteraksi dalam suatu kelompok yang ada, kemudian ada di suatu wilayah masyarakat tersebut. Kemudian masalah Kinipan Gate ini sesuatu yang unik, sesuatu yang sudah mendunia menurut saya. Kemudian kalau kami orang sosiologi mengatakan ini adalah sebuah konflik sosial. Jadi saya juga berbicara melihat dari sistem sosial yang ada berada di desa Kinipan. Namun pada malam hari ini saya sudah mendengar, sudah mendapatkan berbagai macam permasalahan-permasalahan yang mirip dengan Kinipan Gate ini, dengan permasalahan konflik sosial yang terjadi di area. Saya tidak mengatakan ini desa pas titiknya, spotnya di desa Kinipan, karena ada data dan informasi yang saya dengar dan saya lihat dari masyarakat Kinipan. Karena jujur saya belum pernah ke sana. Mungkin kawan-kawan yang pernah datang ke sana, Pak Toseng, Pak Yansen Binti juga. Saya sih sejak saya bekerja di Greenpeace Indonesia, saya banyak diskusi dengan teman-teman LSM yang ada di dalam negeri atau di luar negeri. Jadi tentang Kinipan Gate ini memang saya setuju dengan Bapak Bambang Sakti. Itu memang peristiwa-peristiwa konflik sosial yang sudah lama sebenarnya terjadi di sana. Permasalahan konflik sosial yang mirip dengan Kinipan Gate ini tidak hanya artinya di Indonesia terjadi, bahkan di dunia Amerika, Virginia itu juga sama, yang berhubungan dengan indigenous people, dengan masyarakat adat, selalu menjadi sengketa dengan government, dengan pemerintah seperti itu. Dan di dalam pada kesempatan pada hari ini saya berbicara sesuai dengan kapasitas saya orang sosiologi. Satu kata-kata yang yang kadang-kadang dari kacamata kami orang sosiologi yang tidak pas, kurang pas. Mohon maaf untuk kita yang hadir pada hari ini. Banyak perkataan-perkataan yang mengatakan hutan adat itu tidak ada. Itu perkataan-perkataan yang menurut saya itu tidak pas. Kenapa? Alasan kami orang sosiologi mengatakan bahwa ketika kita mengakui ada masyarakat adat, tentunya di sana ada hutan adat seperti itu ya. Jadi yang dimaksud dengan hutan adat ya hutan yang ada di sekitar, yang ada di wilayah sekitar masyarakat itu ada. Kemudian ketika kita tadi berbicara masalah adat itu adalah perasaan. Itu yang dikatakan oleh saudara Pak Rombong yang tadi hukum tidak tertulis. Perasaan tidak nyaman, perasaan tidak enak, perasaan kisruh, perasaan tidak adil, itu merupakan daripada namanya adat. Tradisi itu adat. Perasaan tidak nyaman, tidak berkeadilan sosial, ekonomi, hukum, dan itu adalah adat. Jadi hal-hal yang keliru ketika kita mengatakan di Kinipan itu tidak ada hukum hutan adat, itu hal-hal yang sangat tidak memberikan edukasi kepada human semuanya. Karena kalau tidak ada human, tidak ada masyarakat adat, hutan adat juga tidak ada. Indonesia saya sih tidak mulai malam ini saya harap itu jangan lagi kalau mengatakan hutan Kinipan itu belum legal, belum mendapat pengakuan dari negara, itu baru pas. Tapi kalau mengatakan hutan Kinipan itu tidak ada, itu hal-hal yang keliru. Karena saya dari kacamata orang sosiologi, Kinipan mau di samping Kinipan, mau seberang Kinipan, mau di hadapan Kinipan, itu ada yang punya. Siapa? Masyarakat adat yang mendiami daerah itu. Kenapa jadi ada? Kan ada tapal batasnya. Jadi sangat keliru kalau mengatakan hutan adat itu tidak ada. Ada, tetapi hutan adat itu belum mendapat legalisasi dari pengakuan dari hukum positif dari negara. Kemudian satu itu yang perlu saya luruskan ya. Kemudian yang kedua yang menjadi catatan saya di dunia Barat, Eropa, apalagi di Asia termasuk Indonesia, yang namanya konflik sosial itu peran pemerintah, peran LSM itu sebenarnya peran legislatif juga harus difungsikan semaksimal mungkin karena mereka inilah jadi mediator untuk menyelesaikan antara masyarakat adat dengan hukum positif ini. Ketika kita menyelesaikan ini, saya memberikan masukan. Ada dua pendekatan untuk penyelesaian konflik sosial yang berada di area Kinipan dan lain sebagainya, khususnya yang berada di Kabupaten Lamandau. Saya mengutip pendapat para ahli yaitu Hubble. Ada pendekatan agar menyentuh
persoalan aras dasar persoalan masyarakat itu menggunakan dua pendekatan. Yang pertama itu apa yang dimaksud dengan primitive law. Apa itu yang dimaksud dengan primitive law? Primitive law itu hukum-hukum yang tidak tertulis, yang menurut masyarakat adat itu tidak adil, tidak berpihak kepada kami. Hukum itu tidak memihak kepada kami. Masyarakat investor dengan sekehendak hatinya merambah hutan yang kami keramatkan, hutan sungai yang sebenarnya merupakan sumber mata pencarian kami. Kemudian perusahaan itu seakan-akan menggeser, menutup akses masyarakat untuk mengelola sumber daya alam hutannya. Itu agar tersentuh itu harus digunakan yang namanya primitive law. Jadi hukum-hukum adat itu harus dimunculkan. Kemudian digandeng dengan namanya civilization law, hukum positif kita, hukum nasional kita. Jadi ketika dua pendekatan itu bisa dimunculkan dalam penyelesaian konflik kehidupan yang ada di Kabupaten Mantau, saya dengan merasa optimis permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik. Tetapi kalau hukum itu tidak diselesaikan, memunculkan primitive law, hukum-hukum yang tidak tertulis yang dikatakan oleh ini dan hatinya hukum adat di situ, permasalahan yang akan menjadi polemik yang nanti akan seumur hidup akan terus bergulir, akan menjadi polemik yang tidak pernah akan terselesaikan, yang merugikan masyarakat banyak. Satu catatan saya yang paling mudah-mudahan berguna untuk kita pada malam hari ini. Jangan lupa kita yang hadir, yang ada, mau dari ujung barat, dari ujung timur, dari depan ke belakang. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dibangun dari bangunan kecil masyarakat adat dari Sabang sampai Merauke. Itu yang kita jangan kita lupakan, bahwa tidak ada NKRI ini ada hadir ketika kita tidak mengakui masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Harapan saya segera diselesaikan Kinipan Gate ini, konflik sosial yang ada di Kinipan ini. Libatkan orang-orang sosiolog agar nanti bisa membantu masyarakat adat ini akan atas the people equal of the law, atas keadilan di depan hukum itu sama. Artinya hukum positif juga jalan, hukum adatnya juga jalan, sehingga harmonisasi NKRI itu bisa akan sustainable. Demikian dari saya. Saya tutup dengan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang belakang sama mobil semua. Ada atau tidak ada? Ya, kalau nggak ada kita langsung minta tanggapannya untuk para narasumber. Jadi bisa saling menambahkan ya. Terima kasih tadi Pak Bambang Sakti mana? Bu Yusita, terima kasih secara sosiologi. Justru Bu, kehadiran IHB di sana itu edukasi ya kita ini masyarakat harus jujur. Tidak jujur karena kita sudah pegang berita acara semua, tidak ada berbicara tentang hutan adat semua. Ada kejujuran juga PPB UI ngomong di Trans TV. Dia ada tanda tangan di sini. Nah itu yang kita mau katakan, yang benar-benar, yang salah-salah. Di dalam berita acara mereka, kesepakatan mereka sama dengan ITSL, tidak ada hutan adat di sini dibicarakan. Itu saya diluruskan, ya diluruskan. Satu, yang kedua, dia juga mengatakan bahwa permintaan para tokoh yang mana? Ini yang saya kita masyarakat, ayo jujur katakan kalau memang berjuangkan utara, perjuangkan betul-betul. Dan ini edukasi kita, ini tantangan buat kita. Pak Guru kita, Dokter, Psikolog. Oke, maka silakan ambil ini sebagai kajian, sebagai latar dari akademisi, lakukan edukasi untuk masyarakat. Apa yang terjadi di sana? Kami sudah turun. Nah, yang jadi masalah sekarang itu adalah konflik sosial masyarakat tadi terjadi di sana. Sebelum hutan itu pun, sebelum itu jadi kebun pun sudah ada konflik sosial. Yang masyarakat ya, itu banyak konflik ekonomi apa segala macam. Apalagi sekarang. Nah, jangan kiri. Ini tugas kita. Kembali kami dari hari adalah edukasi pendampingan tadi.
kami edukasi dengan catatan bahwa konflik Kinipan ini diberikan porsi yang sebenarnya. Jangan digiring, kalau memang sudah ada kesepakatan di sini tidak ada menyangkut adat, ya jangan digiring-giring ke adat dong, gitu kan? Kalau ada ya monggo. Nah, satu. Yang kedua, masalah ini kan yang kata Pak Simpul tadi, itu kan pada regulasinya, tidak bisa kita melawan ilmu katanya. Apakah bahwa itu ya itu tadi yang terjebak pada Undang-Undang Dasar 1945 dan turunannya. Turunannya apa itu? Ada Perpres, undang-undang dan semacamnya. Barbar kita goyah kalau kita tetap bersalah kepada Undang-Undang 1945. Di situ secara umum saja tidak mengaturnya. Apa kita berkata bahwa di sana dulu tempat saya pernah berburu. Datang lagi orang berburu, ribut, berburuan, ya kan harus diatur dia. Nah itu artinya. Baik, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian. Sekali lagi tolong kami meminta kasus ini harus benar-benar diletakkan pada buktinya. Masyarakat juga harus jujur. Siapapun di situ itu mengatakan ada tapi tidak ada. Tapi maaf Pak dosen, saya ingin luruskan. Mulai malam ini tidak ada lagi orang mengatakan bahwa hutan adat ini tidak ada. Kalau tidak ada hutan adat berarti tidak ada masyarakat adat di sana. Kalau tidak ada masyarakat adat di sana, kenapa jadi orang dari Kinipan ini mengatakan itu data yang beredar masyarakat itu bukan ada kali Kinipan tapi di daerah lain. Bagi kami orang sosiologi mau dia di daerah lain mau dia di tempat siapa itu kerusakan yang mengganggu ekologi sebagai bangsa Indonesia dan makanya itu pemerintah sebagai konsekuensi menganut yang namanya logis secara mengaku adanya ekokrasi yang mengakui demokrasi secara green konstitusional, dia harus mengakui juga secara otomatis itu sebenarnya bangsa itu sudah selayaknya mengakui, sudah seharusnya cepat menerbitkan hal-hal yang menjadi polemik dalam masyarakat. Nah, kita beda pemahaman tuh yang kita bicarakan ini. Saya tidak, Pak Tosen benar aja. Masyarakat Kinipan juga benar saja yang lainnya. Cuma yang ini keliru mengatakan bahwa hutan adat itu tidak ada. Kalau tidak ada hutan adat berarti yang hidup di sana itu tidak manusia namanya. Dari dalam ilmu sosiologi itu mau dia punya Kinipan, mau dia punya orang hutan awal, yang jelas hutan itu adalah milik orang, humanity, masyarakat yang ada di situ. Siapa yang punya yang lahan guru yang sering di-share di Facebook? Lalu saja. Itu kan yang namanya ada tempatnya yang menjadi polemik itu kan yang guru. Oke, Bu. Terima kasih. Oke, iya baik Bu. Sebentar dulu. Saya jelaskan, Bu, yang saya katakan di koran itu areal HGU loh ya Bu ya. Kalau yang di luar HGU itu banyak masukan ada Bu. Pak Dosen. Saya kan bilang bentar, bukan saya. Belum tentu tidak ada jaminan juga itu Bu, ini kita baru bilang formal Bu, fakta yang saya bilang tadi kan. Kalau kita kata itu bisa aja itu betul dari ilmu sosiologi yang pembuktiannya itu abstrak. Yang kita lihat ini kan faktual. Tapi secara ekologi itu Ini kan bicara banyak. makanya ketika disandingkan Jangan ketemu. tertulis itu masuk tidak ketemu, betul itu tidak ketemu. Saya bilang tadi Bu, udah dulu. Ada hutan adat, Ada hutan adat, ada kawasan adat, buat pertanyaan ada hutan adat, ada kawasan. Iya, ada kemudian di sana sedang ada. Nah, Saya kan ini yang kita beda pemahaman. Saya bilang tadi Ibu memandangnya dari sudut sosiologi. Oke, Ya. kita dengarkan dulu penjelasannya. Ya, Silakan saya Pak. jelaskan dulu. Ibu melihat sudut pandang sosiologi. Kami bicaranya dari faktual investigasi kami. Ketika kami menanyakan, Bapak dari perusahaan punya nggak harusnya hutan adat nggak ada Pak, juga kita dalam konteks ini kawasan HGU. Tapi yang ada di situ kan konservasi, ya kan? Tapi kalau memang kawasan di sana Pak, mungkin ada hutan adat di sana. Luas Bu, Kinipan bukan hanya Kinipan Bu, Lamandau itu, ya di daerah Batangkawa itu kecamatan itu 12 desa. Di situ di sana-sana itu masih ada hutan. Yang dipermasalahkan mereka ini, yang Pak Fedi Buiklaim itu di area izin HGU itu yang dia katakan bahwa itu ada hutan adat, belum ya. Nah kalau yang lain-lain itu banyak hutan adat di sana itu. Yang ribut sekarang itu sekelompok masyarakat itu mengaku bahwa di HGU itu ada hutan adat, itu loh yang jadi permasalahannya.
Kalau di Kinipan itu banyak bukan ada Bu. Ini yang kita luruskan gitu loh. Seperti bicara tentang sosiologi tadi tidak akan ketemu ketika orang sudah punya izin. Itu yang jadi masalah.